Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Pada saat ini kita akan kembali menikmati renungan yang saya beri tema pelayanan altar. Kita akan melihat di dalam 1 Tawari pasal 25 ayat yang pertama. Saya akan baca di bagian A. 1 Tawari 25 ayat 1 bagian A. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Puji nama Tuhan. Kita melihat di sini pelayanan itu berarti melibatkan orang-orang yang melayani Tuhan. Yang disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan setiap talenta yang ada pada mereka, yang tentunya Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada mereka untuk melayani Tuhan. Dan altar ini juga adalah mezbah. Kalau di dalam perjanjian lama, mezbah itu tempat orang mempersembahkan korban sebagai ibadah kepada Tuhan. Tetapi sekarang kita tidak mempersembahkan hal-hal seperti itu lagi. Karena yang dipersembahkan di atas altar, di atas mezbah itu adalah kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang ditugaskan untuk melayani Tuhan dalam pelayanan apapun itu, dan tentu dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat itu di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Jadi kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. Nah, kita lihat jadi pelayanan altar itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan setulus hati, dengan kekudusan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam pasal ini Raja Daud menyiapkan kelompok orang sebagai pelayan altar di rumah Tuhan, yang tentu bertanggung jawab pada setiap jalannya ibadah, baik itu nyanyian pujian, itu iringan musik, dan tentu kepada penyampaian firman Tuhan yang di sini jelaskan berupa nubuatan. Jadi menyampaikan pesan yang daripada Tuhan untuk umat Tuhan, dan kita bisa lihat itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, dari pembacaan kita hari ini, di sini ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebagai pelayan altar, sebagai orang-orang yang ditugaskan untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah kesehatian. Di sini kita lihat kesehatian. Di ayat yang pertama ada 3 orang, yaitu Asaf dan keluarganya, ada Heman dan keluarganya, juga ada Yedutun dan keluarganya. Kita mulai dari Asaf. Asaf ini artinya penghimpun. Ia adalah seorang ahli musik. Kita perhatikan, ahli musik, keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Di dalam Esra 3 ayat 10 dikatakan, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Jadi ini orang yang ahli musik, yang mengerti tentang musik, jadi bukan sembarangan, dan itu sudah dijelaskan di dalam kitab Esra, Bahkan di dalam kitab Nehemia 12 ayat 35 juga dikatakan, kitab Nehemia 12 ayat 35, dan dari kaum imam yang memegang nafiri, Sakaria bin Yonatan bin Semaya bin Matanya bin Makka bin Sakur bin Asaf, orang-orang yang dipercayakan memegang nafiri. Jadi kita lihat yang pertama di sini kita lihat kesehatian yang di dalamnya ada orang-orang yang ahli di dalam setiap bidangnya. Yang kedua kita lihat ada Heman. Heman ini artinya setia.
Ya, dalam melayani Tuhan butuh juga yang namanya kesetiaan. Ia adalah orang Kehat dari Bani Lewi, anak dari Yoel yang merupakan salah seorang pemimpin pujian di rumah Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita lihat seorang pemimpin pujian. Ya, ini bukan seorang yang sembarangan ya untuk memimpin pujian. 1 Tawarik pasal 6 ayat 33. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka dari Bani Kehat, ialah Heman, penyanyi itu. Ya, kita lihat ya, Bani Kehat seorang penyanyi juga ya. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 41 juga dikatakan, dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Jadi kita lihat ya, ada orang yang ahli musik, ada orang yang terlatih sebagai pemimpin pujian ya. Dan berikutnya kita lihat seorang yang namanya Yedutun ya. Dia melayani juga dengan keluarganya. Yedutun ini artinya memuji. Ia adalah seorang Lewi yang diangkat Daud sebagai pemimpin musik ya. Jadi hal yang luar biasa ya, pemimpin musik. Di sini ada komisi musik, ada ketua komisi yang memimpin ya musik ya. Yedutun ini adalah pemimpin musik ya. Dan dia juga mengerti tentang pujian, tentang permainan musik apapun dia ngerti ya. Ya, jadi melayani bersama-sama dengan Heman dan Asaf. Dan Yedutun ini juga dia bisa bernubuat atau bisa berkhotbah untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Nah, yang kita lihat mengapa Daud menunjuk mereka atau 3 nama ini dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Ya. Kenapa? Karena Daud melihat kesehatian mereka melayani Tuhan dalam pelayanan altar. Ya. Jadi masing-masing punya talenta, tapi kesehatianlah yang dapat menghadirkan kuasa lawatan Tuhan itu terjadi di dalam setiap ibadah. Ya, harus ada yang namanya kompak untuk melayani Tuhan. Pemain musik ya tentu seorang yang ahli musik ya, dan juga seorang yang bisa melayani dengan baik, dengan benar ya. Dan yang terpenting juga adalah kesehatian. Kompak ya, kalau nggak kompak pemain musik, pelayan altar ya tidak dapat menghadirkan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ya. Jadi butuh kesatian. Dan yang kedua adalah tanggung jawab ya. Kita lihat ya, tanggung jawab. Seorang pelayan Tuhan yang melayani pelayanan altar itu harus bertanggung jawab atas pelayanannya kepada Tuhan. Bila kita mengira bahwa melayani Tuhan yang terpenting cuma hati saja, kan banyak orang katakan yang terpenting adalah hati, itu salah besar ya. Daud tidak sembarangan memilih pemain musik, penyanyi atau pemimpin pujian dalam menaikkan pujian kepada Allah. Ya. Sekali lagi kita lihat ketiga orang ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Asaf, Heman, dan Yedutun bersama anak-anak mereka ya, adalah orang-orang ahli seni, firman Tuhan katakan. Terlatih. Ya. Di ayat yang ke-7 itu sudah dikatakan jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Ahli seni ya. Jadi enggak sembarangan ya. Saya katakan tadi ya, kalau ada orang katakan yang terpenting melayani Tuhan dengan hati ya, itu salah besar ya. Memang harus melayani Tuhan dengan hati, dengan kekudusan, dengan kebenarannya. Tapi ingat ya, kalau kita bertanggung jawab dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan, dalam perjanjian baru juga dijelaskan ya, talenta itu harus dikembangkan. Sama seperti pisau yang harus diasah, kalau nggak diasah nggak akan tajam. Ya, Tuhan sudah mempercayakan semua orang talenta sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tentu ada banyak talenta yang Tuhan percayakan sebagai pemain musik, sebagai pemimpin pujian. Tapi kalau kita bertanggung jawab, kita akan mengasah itu semua. Ya. Saya rasa tidak ada yang namanya, oh dia udah terbiasa dengan suara fals. Ya. Oh dia main musiknya cuman seperti ini. Enggak demikian. Kalau kita ada beberapa gereja yang menyekolahkan pelayan-pelayan altar itu ke sekolah-sekolah musik ya, dengan apapun yang mereka mungkin ambil di bagian pemimpin pujian, karena banyak ya sekolah musik ya.
melatih bagaimana melayani Tuhan dengan skill, ya, sebagai pemimpin pujian, sebagai pemain musik, itu sangat perlu, ya. Itu tandanya kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan, bahwa kita menyadari bahwa ternyata melayani Tuhan itu nggak sembarangan, harus yang terbaik yang dipersembahkan. Daud nggak mau, ya, yang namanya dalam memimpin pujian, terus ada yang kedapatan fales, ya, dalam memainkan musik ada yang namanya nggak kompak, dan ternyata ada yang satu orang mungkin tidak bisa bermain musik dengan baik. Nggak seperti itu Daud. Semua ahli. Supaya apa? Supaya ibadah itu boleh berjalan dengan baik, ya. Orang yang memimpin pujian, ya, semuanya boleh berjalan dengan baik, ya, tidak terganggu, ya. Bagaimana kalau dalam ibadah nggak ada yang namanya kompak, nggak ada yang namanya orang yang mengasah skillnya, sehingga pada akhirnya nggak bisa bermain musik dengan baik. Nah, itu akan mengganggu jalannya ibadah. Banyak hal yang terjadi, ya, mungkin kita lihat seperti itu, ya. Jadi inilah tanggung jawab seorang pelayan Tuhan, ya, untuk memuliakan Tuhan, ya. Saat melayani Tuhan, kita menyandang status sebagai pemuji dan penyembah Tuhan, dan sekaligus sebagai penyampai pesan Tuhan kepada jemaat. Jadi layanilah Tuhan dalam pujian yang berbalutkan kemuliaan Allah, sehingga kita senantiasa menyadari betapa agung dan pentingnya mempersiapkan diri dengan berlatih untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu. Pada saat ini kami boleh dengar, nikmati. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu. Untuk kami boleh mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan selalu dalam kesehatian. Ajar kami untuk selalu mengasah setiap talenta yang Tuhan berikan, bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, karena kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.